I heard about you long before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap mengenai rumus VLOOKUP. Jadi saya memiliki data tabel di sini, di mana kita anggap ini adalah daftar orang-orang yang memiliki atau menggunakan mobil dinas sebagai kendaraan atau transportasinya. Nah, di sini kita memiliki dua tabel. Yang pertama adalah ada nama, kode mobil, merek, warna, tapi di sini belum ada isinya. Lalu kita memiliki tabel yang pasti, tabel yang memiliki data yang lengkap seperti ini. Lalu kita ingin memasukkan data yang kita ambil dari tabel yang lain. Caranya kita menggunakan VLOOKUP. Yang pertama adalah VLOOKUP itu digunakan untuk data atau tabel yang istilahnya vertical lookup. Kalau vertical berarti dari atas ke bawah seperti ini. Kalau di tabel Excel istilahnya adalah column. Ini column. Yang ke bawah itu namanya kolom. Jadi yang pertama adalah langsung ke caranya, kita mencari merek sama dengan, lalu VLOOKUP kita pilih, lalu kita ketik yang kode mobil C2 titik koma, kita ambil dari sini. Ini terserah, yang penting di kolom pertama atau vertikal yang pertama harus yang kita ambil dari sini, C2-nya. Jangan lupa di F4 untuk mengabsolut titik koma, kita ambil karena merek mobil ada di kolom vertikal nomor 2, kita menghitungnya 1, 2, 3, 4. Karena merek ada di nomor 2, kita ketik 2, lalu titik koma lagi. Nah, di sini ada true dan false. Kalian bisa menggunakan keduanya. Misalnya saya menggunakan true. Bisa kalian ketik saja atau langsung kalian pilih seperti ini, klik 2, atau false. Perbedaannya adalah ketika true ini tidak harus mencari nilai pasti, misalnya nilai yang mendekati atau melebihi dikit nggak apa-apa, yang penting tidak terlalu jauh. Tetapi kalau false berarti adalah nilai pasti, misalnya di sini namanya Jazz, harus Jazz, tapi tidak mungkin nilai selain Jazz akan ditampilkan. Jadi saya biasa menggunakan false. Bisa kalian ketik seperti ini, boleh, atau kalian ketik titik 2, klik 2 seperti ini, atau saya biasanya menggunakan 0 biar lebih cepat. Lalu setelah 0 kita kurung, enter. Nah, lalu tinggal kita scroll ke bawah saja seperti ini. Nah, yang kedua, misalnya kita mencari warna, sama seperti sebelumnya, VLOOKUP, kita kunci dari kode mobil, titik koma, kita tabel arraynya, kita tentukan dulu rank tabelnya. Jangan lupa di F4 lagi. Kenapa harus F4? Karena F4 ini akan mengunci tabel yang akan kita gunakan selanjutnya. Misalnya tidak kita berikan F4. Ini saya contohkan ketika kita tidak menggunakan F4. Lalu kita pilih di sini, kita gunakan titik koma, lalu kita akan mencari warna. Warna ada di
di tabel keempat, di vertikal yang keempat, berarti kita ketik 4 di sini. 4, titik koma lagi 0 untuk memiliki false, lalu kurung seperti ini. Nah, ketika kita tidak menggunakan F4 untuk mengunci, lihat ada yang terlewatkan, ini tidak terdeteksi atau ini tidak memiliki jawaban. Kenapa? Lihat, ketika kita mengklik, lihat tabel arenya ada di sini persis. Tapi ketika kita memberikan tambahan atau mengcopy rumus, yang bawah akan menggeser. Lihat, tidak semula lagi, tidak ada di sini, tapi dia ikut bergeser ke bawah. Nah, itulah fungsi dari F4 seperti ini. Kita titik koma, lalu kita tentukan rank tabelnya F4 seperti ini. Kita cari vertikal yang keberapa, di sini adalah vertikal yang keempat tadi, titik koma 0, enter, lalu tinggal scroll saja ke bawah seperti ini. Nah, keuntungan menggunakan F4 untuk mengunci atau mengabsolutkan data rank, misalnya kita memindahkan tabel yang kedua kemanapun, nah dia tidak akan berubah, dia akan selalu mengikuti dimanapun tabel itu berada, seperti itu. Oke, yang cara yang kedua, misalnya saya tidak menggunakan tabel yang ada pada sheet yang sama, saya menggunakan tabel di sheet yang berbeda, saya gunakan di sheet lain, saya letakkan di sini. Apakah caranya sama? Kita buktikan. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, ketik VLOOKUP, lalu kunci kode mobil, titik koma, kita pergi ke sheet, langsung saja kita tentukan tabel ranknya seperti ini. Akan ada tulisan sheet 1 tanda seru seperti ini. Lalu jangan lupa selalu kunci dengan F4 titik koma, kita mencari apa tadi, warna atau merek. Yang pertama adalah merek, nanti kita berikan angka 2 di sini, titik koma 0, enter, akan dapat digunakan seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya. Untuk belajar kita menggunakan dua cara, yaitu yang pertama tadi di dalam tabel yang sama atau di dalam sheet yang sama, lalu di tabel ada di sheet yang berbeda. Nah, sekarang biasanya saya menggunakan kode mobil untuk memberikan input. Nah, kali ini saya menggunakan Karimun atau merek, tidak lagi menggunakan kode mobil di tabelnya. Lalu titik koma, kita pergi ke sheet. Nah, karena yang pertama kita pilih tadi lookup value-nya adalah merek, jadi kode mobil tidak lagi kita gunakan, tapi kita memulainya dari sini. Nah, dari merek. Kenapa? Karena di setiap VLOOKUP kita harus mengunci atau menggunakan rank table di vertikal yang pertama. Karena vertikal yang pertama tadi kita pilih Jazz atau merek mobil, jadi waktu kita mengunci tabel arenya harus dimulai dari merek. Titik koma, kita nyari warna, berarti 3, titik koma 0, enter, seperti ini. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kita lupa menggunakan F4 tadi ya. Langsung saja kita gunakan F4
Di sini jangan pernah lupa F4. Enter. Oke. Nah, untuk tambahan, saya akan menggunakan, misalnya di sini tadi saya mengibaratkan ini adalah daftar mobil yang digunakan oleh orang-orang di dinas. Misalnya ini adalah saya ganti dengan data penjualan mobil. Lalu di sini saya berikan ambil lagi yaitu jumlah penjualan. Nah, untuk mencari jumlah kita menggunakan perintah COUNTIF. Nah, cara menggunakan COUNTIF adalah sama dengan COUNTIF. Lalu yang pertama adalah kita pilih dulu maunya apa. Misalnya kita milih dari merek, kita pilih semuanya, kerennya, lalu titik koma, kita pilih di sini merek. Jika kita pilih di sininya merek, kita harus sama, cari yang sesuai, yang sama. Jangan lupa di F4, enter. Jumlah penjualan akan kita dapatkan. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya COUNTIF yang kode mobil, berarti kita akan menggunakan kode mobil juga di sini. Jangan lupa di F4, enter. Seperti ini. Oke kawan-kawan, itu penjelasan dari saya, semoga membantu dan selamat mencoba. I'm certain you have had another cigarette. Nothing could prepare